Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar nelayan yang baru saja pulang melaut. Sekarang kita akan membahas muatan IPS ya. Jadi ini gambar nelayan yang baru pulang dari melaut. Nah, biasanya para nelayan pergi ke laut itu tidak sendirian, tapi pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Nelayan ini ketika pergi melaut dan kembali ke darat memanfaatkan peristiwa angin darat dan angin laut yang kemarin sudah kita pelajari ya. Manusia dengan alam itu tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam bentuk sumber daya alam. Nah, manusia memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk bertahan hidup. Lingkungan laut itu juga memiliki potensi yang sangat besar. Potensi laut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Dari kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat. Yang pertama contohnya, pemanfaatan potensi laut itu dilakukan oleh nelayan. Ya, jadi nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian potensi laut yang berikutnya dimanfaatkan oleh para pembuat garam. Ya, jadi para pembuat garam ini memanfaatkan panas dari sinar matahari untuk menguapkan air yang ada pada garam sehingga menjadi kristal garam. Nah, kalau pada nelayan ini memanfaatkan potensi laut itu dengan berbagai teknik ya ketika menangkap ikan. Ada yang memancing, menjala, menjaring, memanah dan juga menombak. Ya. Tahukah kamu ada hal yang unik pada tradisi nelayan di Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Pantai Malo, Sulawesi Utara? Tahukah kamu apa tradisi tersebut? Ya, sekarang coba lihat dulu nih gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira apa ya yang sedang ditangkap oleh nelayan ini? Ya, nelayan ini sedang menangkap paus. Jadi, tradisi unik yang ada di Desa Lamalera adalah menangkap paus atau tradisi berburu paus. Nah, akan tetapi di sini mereka hanya memburu paus yang sudah tua saja. Paus yang masih muda ini akan mereka kembalikan ke laut lepas. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagikan ke seluruh warga desa. Pembagian paus diutamakan bagi para janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada para penangkap paus, pada pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Jadi, tradisi ini merupakan tradisi yang unik ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian tadi tradisi unik berikutnya ada di Pantai Malo. Ya, di sini bisa kalian lihat ada gambar di pantai dan ada seperti janur kuning ini. Nah, jadi ini namanya Festival Manee, merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan yang biasa dilakukan di Pantai Malo, Sulawesi Utara. Di sini, hari untuk pelaksanaan festival diputuskan melalui musyawarah. Nah, di hari yang sudah ditentukan, para pemuka adat dan pemerintah membawa semi atau daun kelapa yang masih muda ke pantai. Nah, bisa kalian lihat ya di gambar ini daun kelapanya. Lalu mereka beramai-ramai menariknya ke sepanjang mungkin ke arah laut, hingga membentuk sebuah kolam.
Nah, ketika ikan-ikan sudah berhasil terperangkap dalam semi, masyarakat pun mulai menangkap ikan-ikan tersebut. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Unik sekali ya festival ini. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga dengan nelayan. Tahukah kamu apa haknya nelayan? Ya, haknya nelayan adalah menekuni pekerjaannya sebagai nelayan. Dan tahukah kamu apa kewajibannya nelayan? Benar, kewajibannya nelayan adalah menjaga kelestarian air atau laut. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Lalu, apa saja ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia terdapat dalam undang-undang. Berikut ini beberapa hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama, haknya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu ada di pasal 27 ayat 1. Kemudian, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini pasal 27 ayat 2. Kemudian berhak dalam usaha pembelaan negara. Ini pasal 30 ayat 1. Kemudian hak berikutnya, hak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Hak yang berikutnya, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Pasal 29 ayat 2. Kemudian, berhak juga untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Dan berhak untuk mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh. Ini pasal 30 ayat 1. Jadi ini adalah beberapa hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jika punya hak, maka kita juga punya kewajiban. Apa saja kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, kewajibannya adalah membayar pajak. Ya, ini ada di pasal 23A. Kewajiban yang selanjutnya, menjunjung hukum dan pemerintahan. Ini pasal 27 ayat 1. Kemudian, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Kemudian, menghormati hak asasi manusia dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pasal 28J. Kemudian, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan juga mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah juga wajib membiayainya. Jadi ini adalah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.